Happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ye ye ye, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Me, come for me, come for me, come for me. Where this I see, oh I go. Where this I see, oh I go. What this I say, oh I do. Where this I say, oh I go. What Jesus say, oh I do. What Jesus said? Come on, Here we go. Come for me, come for me, come for me, come for me. Shalom adik-adik. Kembali kita di ibadah online kita. Kita mau bernyanyi, adik-adik bangkit berdiri ya. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dengan imanku. Kita akan bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekarang kita akan bernyanyi Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Shalom anak-anak kami, Sekolah Minggu HKBP Ciputat. Selamat hari Minggu bagi kita semua, salam sehat selalu. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu puji-pujian yang disampaikan oleh kakak-kakak guru Sekolah Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah kita minggu ini akan dipandu oleh Inang Tina, Kastela, dan Bang Yosef. Sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai, kita akan angkat pujian dari BSM 29. Mari masuk. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan membacakan hukum Taurat Allah yang diambil dari titah yang pertama sampai dengan titah yang keempat. Amang akan baca bagi kita semua. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sama-sama kita mengucapkan doa kita. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi yang dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dari buku Indah Sekolah Minggu, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti murah hati.
Anak-anak kami sekolah minggu, kita akan masuk dalam acara pengampunan dosa. Sebelum kita berdoa bersama-sama, Amang beri waktu kepada kita semua untuk berdoa secara masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh berkumpul beribadah anak-anak sekolah minggu HKBP Ciputat, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh menghadap hadirat Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kami. Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami ya Tuhan, baik terhadap orang tua kami, terhadap saudara kami, terhadap teman-teman kami, di lingkungan rumah kami, ataupun di sekolah kami. Tuhan, kiranya pengampunan yang Tuhan berikan dapat kami pakai ya Tuhan untuk hidup penuh kasih dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik duduk kembali. Kita akan membaca ayat bulanan kita pada bulan ini yang tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Kita akan baca 2 kali, Amang akan baca terlebih dahulu, yang kedua kali kita membacanya secara bersama-sama. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita baca bersama-sama. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari anak-anak kita bernyanyi kembali yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita angkat pujian Tuhan Kau Gembala kami. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Anak-anak sekolah minggu HKBP Ciputat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, kami persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman atau warta jemaat dan juga doa syafaat yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, untuk warta kita hari ini, kita masih tetap beribadah online. Kita adik-adik pakaiannya yang sopan dan yang rapi ya, dan tetap semangat untuk ibadahnya. Kakak guru sekolah minggu dan Amang Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang berulang tahun ya. Kalau ada adik-adik yang sakit, biar Tuhan yang menyembuhkannya. Nah, jangan lupa juga adik-adik tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan ingat tetap berdoa supaya COVID cepat berlalu, kita kembali boleh bersekolah minggu bersama-sama. Nah, untuk ibadah Natal kita, tanggal 19 Desember, kita akan memulai Natal kita. Nah, karena itu, kakak guru sekolah minggu telah membagikan di grup WA bagi siapa yang ingin membuat penampilannya boleh didaftarkan ke kakak guru kelasnya masing-masing agar dapat latihan di rumah dengan baik. Tanggal 19 yang Natal itu kelas kecil, yaitu kelas Titus, Roma, dan Galatia. Nah, pada tanggal 20 yaitu kita perayaan Natal kelas besar, yaitu kelas Efesus dan Filipi. Adik-adik kelas besar juga boleh mendaftarkan ke gurunya kelas masing-masing ya. Bilangin sama mama papanya di dalam grup WA-nya supaya adik-adik mendaftarkan dirinya, memberikan yang terbaik di hari yang Natal. Kita masih menerima persembahan pujian buat ibadah kita ya adik-adik. Nah, sekarang siapkan hati, kita mau berdoa, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih di hari Minggu yang indah ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami ibadah online bersama dengan adik-adik sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami sukacita kalaupun kami ibadah melalui online kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kepada kami kesehatan agar kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik yang telah berulang tahun, Kau tambahkan umur kepada mereka. Berkati adik-adik Tuhan yang berulang tahun, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan mereka menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran dan seturut kepada orang tua, terlebih seturut kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa buat adik-adik yang sedang sakit Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kesehatan agar adik-adik yang dalam keadaan sakit boleh kembali sukacita dan mereka boleh kembali bermain dan bersekolah. Engkau berikan juga Tuhan kepintaran di dalam sekolah adik-adik dan semangat kalaupun mereka belajar dari online Tuhan, Engkau yang memimpin agar mereka tetap boleh menjadi anak-anak yang pintar dan dapat memberikan yang terbaik kepada orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan boleh kami pakai di dalam kehidupan kami. Biarlah itu kiranya Engkau yang memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu dan adik-adik mampu juga Tuhan memakai firman yang telah diberikan kepada kami. Engkau berkati juga Amang Situa yang telah menyampaikan firman Tuhan dan Kau berkati keluarganya. Biar kiranya Amang boleh bertumbuh semakin maju lagi di dalam pelayanannya. Begitu juga kami Tuhan, Engkau berkati kami guru-guru sekolah minggu, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kepada kami damai sejahtera yang daripada Engkau. Terlebih Tuhan di dalam perencanaan perayaan Natal kami, biarlah Engkau yang memimpin kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, dan Engkau berikan kami kekuatan dan kesehatan terutama Tuhan agar kami boleh mengerjakan sesuai karena kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah kiranya Engkau jauhkan dari kami Tuhan pandemi yang terjadi pada saat ini. Kau berikan Tuhan kesehatan kepada kami, jauhkanlah itu dari kami, biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu.
Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya lalu diberikan kepada orang tua supaya diberikan ke gereja. Kita mau bernyanyi, dia harus makin bertambah. Yang semangat ya. Anak-anak sekolah minggu HKBP Ciputat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan atas anugerah-Mu. Kami boleh memulai ibadah kami pada hari ini dengan penuh sukacita. Mengucap syukur atas puji-pujian yang boleh kami sampaikan, kiranya ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu HKBP Ciputat. Amang berharap anak-anak dalam kondisi yang sehat. Firman Tuhan kepada kita hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Amang akan bacakan bagi kita Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian tersurat. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Ciputat, walaupun ayat khotbah pada hari ini hanya 3 ayat, tapi Amang mengajak kita semua selepas ibadah kita pada hari ini membaca kembali dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Karena anak-anak sekolah minggu akan lebih paham, dibantu oleh para orang tua kami untuk mengetahui cerita awal daripada nats ini. Nats ini berawal dari cerita kisah Lazarus yang merupakan saudara Maria dan saudara Marta yang sedang mengalami sakit dan pada akhirnya meninggal menurut ukuran manusia. Tetapi menurut ukuran Tuhan, Lazarus sedang tidur. Dan kedatangan Tuhan ke rumah Maria dan Marta
adalah untuk membangunkan Lazarus. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Ciputat, dari nats ini ada minimal 3 pesan dari Tuhan bagi kita anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, kalau kita lihat pada ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kebangkitan dan hidup. Tidak ada yang lain. Sekalipun kita mati menurut ukuran dunia, tetapi Tuhan sudah menyiapkan tempat yang kekal, yaitu kehidupan di sorga. Adik-adik anak sekolah minggu juga boleh membuka nanti di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Tapi secara khusus Amang akan bacakan Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Anak-anakku sekolah minggu HKB Ciputat, kalau kita yakini bahwa Allah adalah sumber kebangkitan dan hidup, oleh karena itu kita tidak boleh ragu dalam mengikuti Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita nanti, pada saat waktunya Tuhan akan memanggil kita ke tempatnya, ke rumahnya yang kekal. Yang kedua, pada pasal 11 ayat 24 dikatakan, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ada keimanan yang teguh dari seorang Marta bahwa Lazarus akan bangkit pada waktunya. Pada waktu Tuhan yang menentukan, bukan ukuran manusia. Demikian kita juga anak-anak sekolah minggu, untuk belajar lebih paham bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Kalau kita sekarang diperhadapkan pada situasi anak-anak sekolah minggu harus belajar di rumah karena situasi pandemi COVID-19, itu adalah waktunya Tuhan. Dan ingat anak-anak sekolah minggu, ini bukan hukuman dari Tuhan, tapi ini sarana dari Tuhan, fasilitas dari Tuhan untuk mempersatukan semua anggota keluarga. Bisa kita lihat pada kehidupan kita saat ini, hampir 90% kehidupan kita laksanakan di rumah. Anak-anak lebih banyak di rumah, lebih banyak bertemu dengan orang tua. Kalau sebelum COVID, mungkin ketemu papa dan mama hanya siang atau hanya pagi dan hanya malam. Berikutnya orang tua kita akan bekerja di kantornya masing-masing. Tapi dengan peristiwa ini, dengan waktu Tuhan, pada saat ini kita diperhadapkan pada situasi pandemi COVID-19, kita semakin dipersatukan. Yang ketiga, anak-anak kami sekolah minggu, yaitu pada ayat 26, dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kita tadi di awal sudah sampaikan bahwa Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita. Oleh karena itu, mari kita setia, walaupun kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita sudah bisa belajar untuk hidup setia dengan Tuhan Yesus. Lalu bagaimanakah dengan kehidupan kita saat ini? Apakah anak-anak sekolah minggu sudah setia dengan Tuhan Yesus, walaupun bertemu dengan orang tua, walaupun hidup dalam keluarga? Apakah kita sudah hidup seturut dengan perintah Tuhan? Sebagai anak-anak sekolah minggu, hal-hal yang sederhana yang sesuai dengan perintah Tuhan dapat kita laksanakan. Tidak perlu berpikir seperti orang dewasa, harus sudah orang dewasa baru mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Salah satu indikator bagi anak-anak sekolah minggu adalah apakah sudah sejauh ini kita mematuhi orang tua kita dengan baik. Seperti tadi Amang bilang, kehidupan sekarang kita lebih banyak di rumah. Apakah kita sudah tambah menghormati orang tua kita? Apakah kita sebagai anak-anak sudah
mau menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita? Kita sekarang belajar tidak hanya dimonitor oleh guru-guru di sekolah, tapi juga oleh orang tua kita masing-masing. Apakah kita sekarang anak-anak sekolah minggu tunggu diperintah baru belajar? Itu adalah contoh-contoh sederhana bagi anak-anak sekolah minggu apabila ingin setia mengikuti Yesus Kristus, setia mengikuti Tuhan kita. Oleh karena itu, adik-adik, anak-anak sekolah minggu, kiranya dengan firman hari ini kita semakin dikuatkan. Walaupun kondisi sekarang kita harus lebih lama bertahan di rumah. Anak-anak sekolah minggu harus semakin rajin, semakin mematuhi apa yang disampaikan oleh orang tua. Semakin rajin dalam beribadah, karena sekarang gereja kita juga sudah menyiapkan sarana ibadah untuk kita, baik itu lunggu maupun ibadah sekolah minggu. Kiranya firman Tuhan hari ini semakin menguatkan anak-anak sekolah minggu dan semakin membuat semua kita bersuka cita. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa kiranya di tengah-tengah kondisi saat ini, seluruh anak sekolah minggu HKBP Ciputat dalam kondisi yang sehat, yang mau mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintahan kami, yang mau turut atas perintah orang tua. Ya Tuhan, walaupun kami masih melakukan aktivitas kami di dalam rumah, Tuhan boleh sertai kami, agar kami tetap dengan penuh sukacita melaksanakannya. Walaupun kami sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman kami sekolah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, pasti ada waktu yang Tuhan akan kehendaki, saatnya kami bertemu dalam sukacita. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanggapan firman kita pada hari ini, biar apa yang adik-adik dengar boleh kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bernyanyi dan bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak sekolah minggu HKBP Ciputat, marilah kita berdoa atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku.
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai, adik-adik ambil sikap berdoa, kita saat teduh sebentar. Saat teduh selesai. Sekarang adik-adik jangan lupa ya, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan ingat jangan lupa untuk berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online.